Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, anak-anak sekalian, siswa SMPT Bakti Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan pada hari ini kita bisa bertemu dalam satu acara atau kegiatan yaitu Bina Pribadi Islam. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah. Dan kita senantiasa bersyukur pada Allah. Ya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang untuk bisa bertemu kembali dan mengisi kehidupan kita, aktivitas kita dengan iman, dengan Islam, dengan ibadah kepada Allah. Dan di bulan Syawal ini, kita semoga senantiasa diberikan keberkahan atas usaha kita, atas usaha ibadah kita di bulan Ramadan di waktu yang lalu, insya Allah. Salam salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita, teladan kita, panutan kita, dan kita senantiasa kelak mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, siswa SMPT Bakti Ibu Boarding School yang dirahmati Allah, di kesempatan pada kali ini Ustaz akan menyampaikan satu tema, satu materi tentang menjauhi tempat-tempat yang haram. Ya, menjauhi tempat-tempat yang haram. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi menjauhi tempat-tempat yang haram adalah sebuah keharusan, ya, sebagai sebuah kewajiban kita. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena ia mengandung berbagai macam bahaya. Ada resiko, ada resiko yang tidak baik. Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang haram itu adalah tempat-tempat yang dijadikan sarana perbuatan-perbuatan maksiat. Atau di sana itu diperjualbelikan barang-barang yang haram, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ya. Tidak hanya itu, ya. Jadi tidak diperjualbelikan barang-barang haram secara terang-terangan maupun tersembunyi, tapi juga legal maupun ilegal. Ya. Apa contohnya? Contohnya seperti tempat-tempat tempat-tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat bioskop yang memutar film-film haram. Bioskop, ya, gedung bioskop yang memutar film-film haram, ya, atau tempat penjualan atau penyewaan barang-barang haram dan sejenisnya. Banyak, ya. Oke. Nah, kita insya Allah sebagai hamba Allah yang insya Allah beriman kepada Allah, ini harus selalu berusaha menjaga keimanannya. Nah, agar apa? Agar kita iman kita tidak melemah, tidak terkikis, tidak hilang. Ya. Tidak hilang. Nah, di antara hal yang dapat melemahkan iman adalah ini, mendekati tempat-tempat yang di dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini adalah salah satu hal yang bisa melemahkan iman kita. Maka kita harus menjaga. Bahkan dalam Islam kita dilarang mendekati aja nggak boleh, apalagi memasukinya. Saudara sekalian, anak-anak sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang salah satu sifat hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat yang saya baca di atas tadi, dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-72,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza marru bil lagwi ya marru kirama. Ya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, ya, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah yang disampaikan Allah, peringatan dari Allah SWT. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak manfaat, tidak berfaedah, tidak berguna, ya, maka orang yang beriman itu melalui, ya, melewati saja, ya, dilewati saja, tidak usah didatangi, dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, anak-anakku sekalian, bila perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berguna saja harus ditinggalkan, ya, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, jadi yang tidak berguna, tidak manfaat, tidak ada manfaatnya itu kita tinggalkan. Ya, apalagi yang haram, maka wajib harus kita tinggalkan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang suatu jalan yang buruk. Anakku sekalian, Allah itu mengharamkan mendekati zina, ya, yaitu melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina, ya, mendekati. Seperti, nah ini harus kita hati-hati, kita jaga. Berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan muhrim. Melihat aurat lawan jenis, baik secara langsung maupun melalui media, atau mendekati tempat-tempat perbuatan zina. Ini dilarang. Oke. Nah, dari ayat di atas, anakku sekalian, dapat dipahami secara tidak langsung, ya, bahwa mendekati tempat-tempat yang dipastikan dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan haram, maka hukumnya haram. Nah, ini ya. Jadi kita harus hati-hati menjaga diri kita agar kita tidak mendekati tempat-tempat yang membuat kita melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena hukumnya haram. Oke. Baik, anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang bahaya mendekati tempat-tempat yang haram. Ya. Akhtarul iqtirab min amakinil muharramat. Ya, beberapa bahaya, ya, mendekati tempat-tempat yang haram. Ini ada beberapa hal, ya. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi kita, ya. Apabila kita mendekati tempat-tempat yang haram. Apa? Yang pertama adalah ihsarat asyahwat, ya, menimbulkan gejolak syahwat. Nah, ini. Anakku sekalian, kadang karena sudah SMP, ya, maka harus kita menjaga diri kita. Ya. Hawa nafsu seseorang akan bangkit dan tergoda, ya, padahal sebelumnya dapat dikendalikan. Ini efek, ya, hal yang menyebabkan sesuatu yang negatif apabila kita mendekati tempat-tempat yang haram itu. Ya. Seseorang yang mendekati dan masuk ke tempat-tempat yang haram, cepat atau lambat, maka hatinya akan tergoda. Dan hawa nafsunya menjadi sulit untuk dikendalikan. Bukan setan, ya, karena nafsu syahwat itu bisa datangnya dari setan, dari yang senantiasa menggoda kita. Ya. Nah, hal ini terjadi karena ini tadi saya sampaikan. Setan itu selalu menjadikan maksiat itu indah bagi yang melihatnya, ya, terutama mereka yang lemah imannya. Ditambah lagi apa? Hawa nafsu manusia itu yang cenderung mengikuti hal-hal buruk yang merasa berat dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 38 disebutkan, ya,
Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan buruk mereka. Lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Nah, coba kita perhatikan bagaimana ya pengaruh tipu daya setan itu terhadap mereka, terhadap manusia. Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang tadinya berpandangan tajam pun dapat terpengaruh dengan tipuan setan sehingga mereka menganggap baik perbuatan buruk. Atau minimal menganggap bahwa mereka itu masih dapat bertobat sewaktu-waktu setelah melakukan perbuatan maksiat. Lalu bagaimana dengan orang yang berpikir sempit, berpikiran picik? Nah, ini coba kita lihat, perhatikan Quran surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Anakku sekalian yang berbahagia, syahwat yang tergoda mengakibatkan apa? Konsentrasi dan ketenangan hati terganggu. Ya, ini syahwat yang tergoda itu bisa mengakibatkan konsentrasi dan ketenangan hati jiwa itu terganggu. Kemaksiatan yang dilihat terus-menerus akan mempengaruhi perasaan dan konsentrasi hati kita. Akan mempengaruhi, mengganggu hati kita. Nah, apabila hati sudah tergoda dengan perbuatan yang haram, maka sewaktu-waktu akan muncul hasratnya untuk mencoba melakukan bila ada kesempatan. Ini hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Maka tidak perlu kita mendekati tempat-tempat yang haram seperti itu. Jangan mencari sensasi, jangan kita nyoba-nyoba. Lebih baik kita menjaga diri kita. Oke, yang kedua, bahaya kita mendekati tempat-tempat yang haram adalah bisa menimbulkan su'uzanul akharin, menimbulkan prasangka buruk orang lain. Nah, ini akan jadi omongan orang lain. Seorang muslim yang baik itu selalu berusaha agar dirinya tidak menjadi penyebab orang lain berburuk sangka pada kita. Nah, harus jaga diri kita supaya orang itu tidak buruk sangka pada kita. Oke ya. Nah, anakku sekalian, jadi pernah suatu malam ya Sofiyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang iktikaf di masjid. Setelah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah pamit dan Rasulullah pun berdiri mengantarnya. Saat beliau sedang berdua, ada dua orang sahabat Ansor yang melihat dan mereka berjalan terburu-buru seperti menghindari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil mereka dengan berkata, "Tahan sebentar, wahai sahabatku. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, istriku." Nah, mereka menjawab, "Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, ya Rasulullah. Maksudnya kami tidak punya prasangka buruk kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya setan itu menyelusup dalam diri manusia seperti peredaran darah. Aku khawatir ia membisikkan hal-hal buruk ke dalam hati kalian atau mengatakan yang bukan-bukan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini anakku sekalian, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW berusaha menghilangkan potensi kecurigaan dan prasangka buruk sahabat kepada beliau agar persaudaraan dan ukhuwah umat Islam tetap terjaga dengan baik. Masya Allah. Ya, anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga, bahaya kita mendekati tempat-tempat yang haram itu adalah al-wuqu' fin nadhar al-muharram, terjatuh kepada perbuatan melihat yang diharamkan Allah SWT. Maksudnya gimana ini? Oke, coba anakku sekalian yang dirahmati Allah, mendekati tempat-tempat yang haram, khususnya tempat-tempat di mana aurat dibuka tanpa rasa malu, otomatis akan membuat kita mengotori mata dengan dosa. Dan bukan cuci mata, ya. Jadi bukan cuci mata, tapi malah mengotori mata kita dengan dosa yang karena sebab kita melihat hal tersebut. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, al-ainani
taznayani wa zinahuma nadhar. Dua mata itu berzina dan zinanya adalah memandang. Maka mata kita jaga tidak memandang hal yang diharamkan. Selanjutnya yang keempat, anakku sekalian, bahaya kita mendekati tempat-tempat yang haram adalah bisa melemahkan iman dan kehilangan kebencian kepada kemaksiatan. Arti ini akan menjadi batu, ya. Iman menjadi lemah, kemudian benci pada kemaksiatan, menghilangkan kebencian. Jadi menghilangkan kebencian berarti apa? Menyukai kemaksiatan, ngefan dengan kemaksiatan. Nah, anakku sekalian, selalu memandang perbuatan yang haram di tempat-tempat haram tidak bisa lagi dipungkiri lagi, ya, akan mengikis iman secara langsung kita. Nah, karena iman itu bertambah dengan ketaatan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dengan apa? Bitta'ah wa yanqus, akan melemah bil ma'asyi, dengan kemaksiatan. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi kita harus meninggalkan, kita harus menjauhi tempat-tempat yang menjadikan di sana dilakukan sesuatu yang haram. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai pelajaran kita semuanya, maka mari kita senantiasa menjaga diri kita, ya, dari hal yang menyebabkan kita itu bertambah dosa kita dari apa yang kita lakukan. Oke. Yang kelima adalah bahayanya adalah ketika kita mendekati tempat-tempat yang haram adalah terancam meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita, karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu, kematian itu haknya Allah, manusia tidak ada yang tahu. Jangan sampai kemudian ketika kita mendekati tempat-tempat yang haram itu, kemudian Allah mengambil nyawa kita, ya, kemudian Allah mematikan kita, maka ancamannya adalah mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Susah di akhirnya, ya, menyebabkan kita sengsara selamanya. Yang keenam, ya, bahaya mendekati tempat-tempat yang haram adalah tempat maksiat menjadi sumber tersebarnya maksiat tersebut ke tengah masyarakat. Ya, tempat-tempat maksiat itu dapat menjadi sumber, menjadi pusat tersebarnya kemaksiatan ke tengah keluarga dan masyarakat. Hal ini akan terjadi jika masyarakat membiarkan tempat-tempat maksiat itu beroperasi, ya, tanpa ada upaya untuk memberantasnya, mengingatkan, memberantasnya dan sebagainya. Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan cara-cara yang baik. Ya, apalagi bila justru anggota masyarakat tersebut mendukung, menjadi konsumen, ya, penikmat, ya, menjadi pelanggan tempat-tempat haram itu, maka azab Allah bisa jadi akan ditimpakan kepada mereka. Insyaallah, naudzubillah min dzalik, ya. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ada 6, ya, bahaya kita mendekati tempat-tempat yang haram, ya, maka kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat sekitar kita agar terhindar dari bahaya ini. Oleh karena itu mari kita berkomitmen untuk apa? Menjaga diri kita, menjaga iman Islam kita, menjaga akidah kita dari hal-hal yang merugikan diri kita. Karena sebab kita mendekati tempat-tempat yang haram, mendekati tempat-tempat maksiat, ya, dan kita harus membencinya, dan kita berusaha, kita punya kekuatan, kemampuan mengingatkan kepada pemilik tempat maksiat itu untuk merubah, ya, untuk memperbaiki tempatnya, tidak membuka operasi tempat-tempat maksiat. Anda sekalian dirahmati Allah, semoga manfaat untuk kita semuanya. Ini sebagai tadkiro, sebagai peringatan bagi kita agar kita senantiasa dalam keadaan menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang taat, menjadi muslim yang sejati. Kita berusaha, insya Allah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga sedikit bisa membawa pencerahan bagi kita semuanya, membawa awasan yang baik bagi kita semuanya, insya Allah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita akhiri dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada yang kurang, bila tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.